Cinta pertama sang CEO. Bab 255. Untuk pertama kali, Arvin tampak lebih tenang. Terlebih setelah Sisil menunjukkan potret bayi kecil di ponselnya dan berjanji akan memberikan Arvin kesempatan untuk ikut merawat bayi itu bersama. Sejak saat itu Arvin rutin menjalani pengobatan dan terapi. Kondisinya perlahan membaik dan bisa pulang ke rumah, meski kadang masih lepas kendali. Kadang menangis sendirian di kamar, kadang termenung seharian di taman. Atau pergi ke pemakaman sehabis salat, membawa bunga untuk Alana dan botol susu untuk anaknya. Beruntung ada Jovan yang tidak pernah lepas pengawasan dari sang bos. Kini, Arvin sedang duduk di depan sebuah pusara. Untukmu, belahan jiwaku yang sudah damai dalam lindungan Allah, aku telah ikhlas menerima kepergianmu, mengobati luka hatiku dengan doa yang setiap malam kulangitkan. Semoga doaku sampai padamu. 1 tahun berlalu sejak kejadian itu. Waktu terasa berjalan lambat, perlahan luka di hati Arvin mulai mereda. Meskipun yang ada di ingatan setiap harinya hanya Alana dan anaknya, tetapi setidaknya ia tak lagi melewati hari dengan menyedihkan. Tidak ada jeritan atau amukan lagi seperti setahun lalu, melainkan doa-doa yang ia bisikkan setiap malam. Setiap 2 kali dalam seminggu ia akan mengunjungi makam Alana dan putranya, membawa bunga kesukaan Alana dan menceritakan apapun yang ia alami. Arvin juga masih rutin menjalani terapi meskipun dokter menyatakan keadaannya semakin membaik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Ia ditemani Sisil, Jovan dan orang-orang terdekatnya. Kini, Arvin sudah kembali bekerja seperti sebelumnya. Penampilan kembali rapi, postur tubuh tegap dan sorot matanya lebih tenang, walaupun seolah menyimpan luka yang belum sepenuhnya pergi. Sebagai pemilik perusahaan, tentu banyak rekan bisnis yang mengincarnya. Kadang ada yang terang-terang ingin menjodohkan putrinya dengan Arvin, atau berusaha mendekatkan putrinya dengan berbagai cara. Namun, Arvin tidak pernah merespon. Seolah hatinya telah mati dan terkubur bersama Alana. Siang itu, Arvin baru saja menyelesaikan rapat dengan beberapa klien penting. Satu persatu orang mulai keluar dari ruangan. Arvin masih duduk di ruangan dan merapikan dokumen. Suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Arvin menoleh saat indera penciumannya menangkap aroma lembut yang berasal dari sudut ruangan. Namun, ia langsung membuang pandangan ke arah lain. Ada apa? Wanita muda nan cantik berpakaian formal itu mendekat dan tersenyum. Rambutnya yang tergerai sepunggung ia rapikan sedikit dan menyelip ke belakang telinga. Siang ini ada waktu gak? Kebetulan, masih ada hal penting yang mau aku bicarakan. Hal penting apa? Bukannya semua hal penting sudah dibicarakan di rapat tadi? Sahut Arvin terkesan cuek. Ini tentang hal lain. Papaku pasti sudah pernah membahasnya dengan kamu. Arvin mendesah panjang. Ia menatap wanita itu sekilas. Erika, tolong jangan mulai. Aku sudah bilang pada papamu kalau aku tidak bisa. Tolong mengerti. Bibir wanita itu mengerucut. Lagi-lagi penolakan yang ia terima. Apa gak ada kesempatan sama sekali? Lagi pula kamu masih sendiri. Kenapa gak memberiku kesempatan? Siapa tahu kamu bisa berubah pikiran kalau mengenalku lebih jauh. Lagi-lagi Arvin hanya diam. Sikap Erika sedikit mengingatkannya tentang Alana. Dulu, Alana mati-matian mendekatinya dan berhasil menjebaknya untuk menikah. Awalnya benci, lama-lama tumbuh cinta. Namun, cinta yang sebelumnya ia sia-siakan itu sekarang membuatnya jatuh ke dalam lubang penyesalan yang dalam. Menyisakan luka hati yang tidak ada obatnya. Tolonglah, Erika. Kamu masih muda dan banyak kesempatan untuk bertemu orang yang lebih baik dariku. Aku gak ada rencana untuk memulai kisah baru dengan siapapun. 3. Jadi, kamu berencana akan sendiri selamanya.
Tanya wanita itu, sedikit mendesak. Arvin hanya menyahut dengan bahu terangkat. Tepat saat itu, Jovan memasuki ruangan. Matanya yang tajam seketika menjurus kepada wanita itu. Namun, ia menundukkan kepala dengan santun, bibir mengulas senyum tipis. "Mau berangkat sekarang, Pak?" "Iya," jawab Arvin singkat, lalu perlahan keluar ruangan. Meninggalkan Erika tanpa sepatah kata pun. "Kamu di sini hanya magang. Gak lebih." Permintaan magangmu pun diterima karena permintaan Pak Subrata. "Jadi, tolong mengerti," ucap Jovan, lalu ikut melangkah menyusul Arvin. Wanita itu hanya diam mematung, menatap punggung lelaki yang perlahan menjauh. "Siapa suruh jadi cowok sekeren itu?" gumamnya pelan. "Sekarang kamu memang belum bisa berpaling dari mendiang istrimu. Tapi, lihat aja nanti. Kamu pasti takluk sama aku. Jangan sebut aku Erika kalau gak bisa menaklukkan kamu." La mengulas senyum di bibirnya, lalu mendesah panjang dan keluar ruangan. Melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Sementara Arvin berjalan keluar dari gedung kantornya dengan diikuti Jovan. Mereka akan menghabiskan waktu istirahat makan siang di sebuah restoran, setelahnya berencana mengunjungi sebuah yayasan amal. Arvin duduk tepat di sebelah Arvin yang mengemudikan mobil. "Sudah kamu siapkan semuanya?" tanyanya pelan, tanpa menoleh. "Sudah. Saya sudah minta orang untuk menyiapkan bingkisan dan hadiah untuk anak-anak." Arvin mengangguk pelan. Hari ini tepat 1 tahun kepergian Alana dan ia berencana akan mengunjungi sebuah yayasan untuk membagikan hadiah untuk anak-anak kurang beruntung. Setibanya di restoran, mereka duduk bersama. Arvin memutar sendoknya di atas piring, tapi dari tadi belum satu suapan pun masuk ke mulut. Jovan di hadapannya asyik menyantap sup panas sambil sesekali membuka ponsel. "Bagaimana dengan saran Bu Sisil untuk pindah ke rumah baru?" "Saya rasa beliau benar. Harus coba buat cari tempat tinggal baru, yang gak terlalu penuh kenangan. Minimal bisa bantu proses penyembuhan Bapak." Arvin mengangguk pelan, walau tidak sepenuhnya mendengarkan. Perutnya lapar, tapi pikirannya ke mana-mana. Suasana di restoran siang itu cukup tenang. "Akan aku pikirkan lagi." Jovan hanya mendesah panjang. Padahal ia sudah dititip pesan oleh Sisil untuk membujuknya. Usai makan siang, mereka pun menuju ke sebuah panti asuhan. Suasana hari itu terlihat ramai. Tidak seperti biasanya. Kedatangan mereka pun disambut dengan ramah oleh Ustadz Syam yang kini menjadi pengurus panti asuhan tersebut. Arvin mengobrol sebentar dengannya. Sampai tatapannya secara tak sengaja tertuju pada 2 orang di sudut ruangan. Seseorang yang sangat ia kenal. 4. Bara. Ayah mertuanya. Lelaki itu duduk berhadapan dengan Yo. Mereka tampak serius, tengah menikmati makan siang dan sesekali berbicara pelan. Tapi saat Bara mengangkat wajah, matanya langsung bertemu dengan mata Arvin. Seketika dada Arvin terasa sesak. Tubuhnya membeku. Tangannya seketika tadi gemetar. Bara mematung sejenak, lalu menarik napas panjang. Tak ada senyum. Tak ada isyarat. Jovan yang sadar suasana mendadak berubah menoleh mengikuti arah pandang Arvin. "Pak." Arvin masih diam. Sorot matanya penuh luka dan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar padam. Setahun hampir berlalu, tapi baru kali ini ia menatap wajah lelaki yang sempat mendiamkannya di pemakaman Alana dan anak mereka kemudian pergi tanpa sepatah kata pun sejak saat itu. Yo juga melihat ke arah mereka. Tidak seperti ayahnya, Yo justru memberikan anggukan kecil ramah, meskipun kaku. Arvin mencoba bangkit, kursinya bergeser menimbulkan suara. Tapi langkahnya tertahan. "Mau kemana, Pak?" "Aku harus ke sana," bisiknya lirih. Jovan menatapnya ragu. "Yakin?" "Aku cuma mau sapa."
Enggak lebih. Arvin melangkah pelan menuju meja itu. Bara tidak mengalipkan pandangan. Wajahnya datar, namun jelas ada gelombang emosi di balik ketenangannya. Sesampainya di meja, Arvin berdiri beberapa detik tanpa suara. Lalu berkata pelan, "Om Yo." Bara menatapnya tanpa senyum. Tidak kasar, tidak hangat, hanya hampa. "Kamu kelihatan sehat," ucap Bara akhirnya. Arvin mengangguk pelan. Sampai akhirnya, pandangan tertuju pada sosok kecil yang sedang meniup lilin bersama Boy di tengah ruangan. 5. Arvin memandang anak lelaki yang sedang meniup lilin dengan angka 1 tersebut. Selama beberapa saat ia terpaku. Entah mengapa matanya tak dapat teralihkan oleh hal apapun. Seolah wajah mungil itu sedang memanggil dirinya. Lah memandang lekat-lekat, penuh penghayatan. Garis wajah yang samar seakan mengingatkan pada seseorang. Membuat jantungnya seketika berdebar. Ada rasa hangat yang menyusup pelan. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak kepergian Alana dan bayi mereka. Rasa yang membuatnya kembali hidup. Deheman pelan dan serak Bara berhasil mengembalikan kesadarannya. Arvin baru menoleh. Lelaki itu sedang menatapnya datar, tanpa ekspresi. Tidak galak, tapi juga tidak ramah. Sebuah sikap yang membuat Arvin benar-benar merasa kaku. "Bagaimana kabar ibu?" tanyanya sungkan. Sebab setahun ini, sejak menjalani terapi, ia benar-benar putus komunikasi dengan orang-orang dari masa lalu. Ia tak lagi mendengar kabar mertua, maupun saudara iparnya. "Alhamdulillah, baik," jawab Bara apa adanya, lalu melirik ke sebuah tempat di mana Mia sedang berbicara dengan Iren dan teman-temannya yang lain. Sementara di kursi lain ada para wanita di keluarga Darmawan. Termasuk Alea, saudara kembar Alana. Pikiran Arvin seketika melayang jauh. Andai Alana masih ada, dia pasti akan duduk di tengah-tengah mereka. Tertawa dan mengobrol seperti mereka. Ya Allah, kenapa rasanya sesak sekali? Maafkan aku, Alana. Dosakah kalau sampai sekarang aku belum bisa melupakan sepenuhnya? Kadang, aku malah berharap kamu masih ada di bumi, menghirup udara yang sama denganku, memandang langit yang sama. Boleh saya menemui ibu? Tanya Arvin selanjutnya meski penuh keraguan. Bara tak merespons. Pandangannya kini lurus ke depan, seolah enggan untuk melanjutkan percakapan. Suasana pun berubah semakin kaku. Melihat kebekuan yang ada, Jovan segera tersadar untuk mengambil jalan tengah. Ia mendekat dan berdiri tepat di belakang sang bos. "Pak, masih ada yang harus kita kerjakan. Kita juga belum memberikan bantuan untuk anak-anak. Kamu sudah beritahu pengurus panti?" "Sudah." Arvin mengangguk pelan. Kemudian berpamitan kepada Bara dengan membungkukkan kepalanya dan mengikuti Jovan untuk menemui pengurus panti. Lagi-lagi Bara tak merespons selain dengan tatapan dinginnya. Yo yang duduk di sisinya hanya melirik. 6. Sambil berjalan mengikuti Jovan, Arvin diam-diam melirik anak lelaki yang sedang bermain tak jauh darinya. Bibirnya membentuk senyum tipis saat melihat anak itu jatuh terduduk di lantai, sebab jalannya belum sempurna. Sepertinya, ia masih belajar berjalan. Terlihat dari caranya kembali berdiri dengan bertumpu pada kedua tangan. Kemudian berjalan pelan menuju kerumunan anak-anak lain. Ia tampak ceria, tanpa beban. Suara tawanya yang lucu dan khas terdengar sampai ke telinga Arvin. "Papa." Arvin menoleh mendengar panggilan itu. Matanya tertuju kepada Alben yang sedang berjongkok merentangkan kedua tangan dan memeluk anak lelaki itu. "Papa." Gumam Arvin pelan, lalu melirik Jovan dengan kedua alis saling bertaucuga sorot mata penuh tanya. "Om Alben punya anak lagi?" "Entah. Saya tidak dengar kabarnya selama setahun ini." "Coba lihat itu." Anak laki-laki itu memanggilnya Papa. Tapi,
Bukannya dia sudah terlalu tua untuk punya anak lagi. Pak Alben belum setua itu. Banyak orang seusia dirinya punya bayi. Tergantung dari wanitanya mungkin. Oh ya. Demi meyakinkan diri, Arvin melirik ke arah Kalika. Memang, wanita itu masih terlihat segar dan muda di usianya yang sudah mendekati kepala 5, bahkan belum terlihat kerutan sama sekali. Saat duduk bersama alias saja, mereka terlihat seperti kakak dan adik. Apa orang seusianya masih bisa punya bayi lagi? Gak ada yang gak mungkin. Siapa tahu Pak Alben memang mau tambah anak. Setahu saya, Pak Alben itu sangat suka anak-anak. Jadi wajar kalau punya banyak anak. Tapi, punya anak di usia tua itu kan berbahaya. Arvin pernah membacanya dari sebuah buku. Entah buku mana, ia sendiri sudah lupa. Jovan terkekeh. Dua lelaki berjas itu malah gibah di balik pilar besar. Berbahaya, kalau gak punya uang buat rawat. Tapi, uang Pak Alben gak akan geser cuma untuk merawat 1000 anak pun. Atau, apa jangan-jangan dia punya istri baru yang lebih muda? Pertanyaan satu itu hampir membuat Jovan tersedak. Kayaknya gak mungkin. Soalnya saya lihat, dia bucin sama Bu Kalika. Kamu tahu dari mana? Seluruh aset Pak Alben itu sudah dipindah atas nama Bu Kalika. Kalau berani macam-macam, dia harus siap angkat kaki dari rumah pakai sandal jepit. Oh, Arvin mengangguk pada akhirnya. Ia pun mengikuti langkah Jovan melewati kerumunan anak-anak yang sedang bermain. Tawa riuh memenuhi ruangan. Bim Bim, Yasmin dan Zain sedang membagikan mainan untuk anak-anak. Namun, pandangan Arvin tetap mengarah ke satu titik. Anak lelaki yang bahkan belum ia ketahui namanya. Itu 7. Arvin pun menyerahkan bantuan berupa uang dalam jumlah yang cukup besar kepada pengurus panti untuk kemudian digunakan bagi kepentingan anak-anak yatim yang menghuni panti asuhan tersebut. Ustadz Syam menyambut dengan ramah. Mereka sempat mengobrol sebentar dan membicarakan tentang anak-anak. Setelah mengobrol, Arvin menuju taman dan duduk di kursi. Memandang danau hijau yang indah dan ditumbuhi bunga di tepinya. Melamun. Memikirkan Alana dan putranya. Kamu sedang apa di sana, nak? Apa kamu sedang bermain di taman, atau sedang mandi di kolam susu? Ia bergumam dalam hati sambil menatap langit biru. Arvin masih melamun, saat sebuah mobil mainan kecil menabrak kakinya. Ia pun menoleh kepada sang pemilik mainan yang sedang berjalan ke arahnya. "Hai," ucapnya pelan, dengan senyum tipis di bibir. Anak lelaki itu mendongak. Wajah polosnya menyambut Arvin tanpa takut, melainkan dengan ekspresi penasaran. Jari telunjuknya yang seukuran cabai kecil mengarah pada mobil mainan. "Ini punya kamu." Arvin tersenyum sambil memungut mainan kecil dan mengulurkan tangan, meminta anak lelaki itu mendekat. Kaki mungil itu melangkah perlahan dengan sangat berhati-hati. Tangan kecilnya mengulur ke depan, seolah meminta Arvin untuk segera menyambutnya. Entah dorongan dari mana, Arvin segera berjongkok, tangannya meraih jemari mungil anak lelaki itu dan memeluknya. Rasa hangat perlahan menjalar saat pertama kali dirinya bersentuhan dengan tubuh kecil itu. Ada rasa yang begitu sulit untuk dijabarkan. Seperti ada kepingan dari dirinya yang kembali setelah lama menghilang. Membuatnya merasakan sesuatu yang hampir tidak pernah dirasakan selama ini. Andai Arlan ada di sini, dia mungkin sudah sebesar ini. Arvin memandang wajah mungil itu dengan mata berkilat. "Papa." Jemari mungil itu mengusap rahangnya. Arvin merasa semakin hangat. Kemudian kembali memeluknya. "Ah, lucu sekali." Arvi masih betah memeluknya saat mendapati tanda yang ada di pergelangan tangan anak itu. Tanda hijau itu. Mana mungkin ia bisa lupa. 8. Arvin terpaku. Matanya tak berkedip menatap pergelangan tangan mungil yang secara tak sengaja tersingkap dari lengan kemejanya.
menyerupai tanda lahir kecil, berwarna hijau samar, berbentuk seperti daun yang melengkung. Arvin merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengenal tanda itu. Bahkan bisa menggambarkannya dengan mata tertutup. Anakku. Ingatan lelaki itu berputar pada kejadian setahun lalu, tepat di hari yang sama seperti hari ini. Kala itu ia menemukan putranya terbaring di atas dedaunan basah di sebuah surau di tepi danau. Ia melepas kain yang membalut tubuh kecil itu dan menggunakan kemejanya untuk melindungi dari udara dingin. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, ia mendapati tanda yang mirip seperti yang sekarang ia lihat di pergelangan tangan anak di hadapannya. Mengingatkannya kembali pada putranya yang telah pergi. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya sedikit gemetar. Dada seperti ditikam pelan-pelan, lalu mendekap tubuh itu lebih erat, seolah hatinya menolak untuk melepaskan. Namun, anak lelaki berusia tepat 1 tahun itu tak menyahut. Mungkin, ia sendiri belum bisa mengucapkan kata selain, "Papa Mama", mungkin pula menyebutkan namanya belum sempurna. Sehingga ia hanya memandangi Arvin dengan mata yang besar dan jernih. Jovan yang sejak tadi mengawasi sang bos dari jarak jauh pun mendekat. Apalagi setelah menyadari perubahan wajah Arvin yang mencolok. "Pak", panggilnya dengan sangat hati-hati. Arvin seketika menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Van, tanda lahir anak ini. Mirip seperti tanda yang kulihat pada anakku. Lihat ini. Sama persis, kan?" Jovan ikut memperhatikan tanda yang ditunjuk Arvin. Keningnya berkerut, tetapi tak merespon berlebihan. Ia lantas menatap wajah Arvin yang kini dipenuhi kebingungan dan harapan yang mulai tumbuh liar. Terlebih, kadang Arvin masih sesekali berhalusinasi. Misalnya merasa melihat Alana di suatu tempat. "Itu cuma kebetulan, mungkin," jawabnya pelan. Tak yakin benar-benar ada atau hanya asumsi Arvin semata. Lata sempat melihat saat membawa bayi Arlan ke rumah sakit tahun lalu. "Nggak mungkin, Van," potong Arvin penuh keyakinan. "Aku lihat sendiri tanda itu. Tanda yang ada di tangan anakku. Arlan. Apa jangan-jangan anak ini memang Arlanku?" Suasana mendadak hening. Jovan tak tahu harus berkata apa untuk menenangkan Arvin yang mulai gelisah. Kalau ini terus berlanjut, ia bisa kembali depresi. "Siapa orang tua kandung anak ini, Van?" "Gak mungkin Pak Alben, kan?" tanyanya sekali lagi untuk memastikan. "Saya gak tahu, Pak. Tapi kan bisa jadi dia memang anaknya Pak Alben. Lihat, Van. Lihat. Tanda ini sama dengan tanda di tangan Arlanku." Nada Arvin mulai gemetar. Sebaliknya, anak di pangkuannya itu malah tenang, seolah sedang menikmati pelukan Arvin. 9. "Tapi, saya gak lihat tanda seperti itu di tangan Arlan, Pak. Aku yang melihatnya dan itu sama persis seperti di tangan anak ini." Belum juga Jovan menjawab, langkah kaki terdengar mendekat. Membuat Arvin seketika kaku. "Ian," panggil Alben, menatap Arvin dan Jovan bergantian. Lelaki itu terlihat sedikit terkejut melihat Arvin ada di sana. "Papa." Jemari mungil anak lelaki itu menunjuk ke arah Alben. Kemudian beranjak turun dari pangkuan. "Arvin." Arvin perlahan melepas walau rasanya tak rela. Hanya matanya yang memandang tubuh mungil itu berjalan ke arah Alben. "Dari mana aja, Nak? Main jangan jauh-jauh." Alben merapikan rambut anak itu, lalu kemudian menggendongnya. Arvin terdiam. Ingin bertanya, tetapi mulutnya terasa terkunci. Bahkan saat ini lidahnya seperti sulit digerakkan. "Apa kabar, Vin? Lama tidak bertemu," ucap Alben, dengan sikap ramah. Karena Arvin tak memberi jawaban, akhirnya Jovan yang menjawab. "Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga semakin baik dari hari ke hari. Amin."
Terima kasih sekali lagi. Lagi, Jovan yang menjawab. Senang melihatmu di sini hari ini. Alben hanya menepuk bahu Arvin, lalu kemudian beranjak pergi. Anak lelaki dalam gendongannya itu sempat mengintip dari balik bahu kokoh Alben. Tersenyum dan melambaikan tangan mungilnya. Siapa namanya, Van? Tanya Arvin beberapa detik kemudian. Pak Alben memanggilnya. Ian. Ian. Nama itu bergema di telinga, seperti pisau yang membelah udara. Dari tempatnya duduk ia bisa melihat betapa lembut Alben kepada anak lelaki itu. Seperti anak sendiri. Ia memeluk, menemaninya bermain. Kehangatan seorang Alben Setio Darmawan itulah yang membuat banyak orang kagum padanya. Dan Ian, ia seperti malaikat kecil yang tersenyum, bermain, dan tertawa dengan polosnya. Tanpa sadar mata Arvin meneteskan butiran bening. Tubuhnya seketika terasa kosong. Pelukan hangat tadi terlepas begitu saja meski hatinya menolak, dan logika seperti tak kuasa untuk menjangkau semua pertanyaan di kepalanya. Ian. Sepanjang perjalanan pulang dari panti asuhan itu, Arvin duduk melamun di sisi Jovan. Pikirannya terus tertuju pada anak kecil yang tiba-tiba datang padanya. Van, kenapa aku merasa seperti kehilangan sesuatu? Untuk kedua kalinya, Jovan melirik sekilas, lalu kembali terfokus dengan jalan di depannya. 10. Saya rasa Bapak gak perlu pikirin anak tadi. Mungkin perasaan itu ada karena ini pertama kalinya Bapak berdekatan dengan anak kecil sejak. Arlan gak ada. Ucap Arvin, mencoba menenangkan dengan cara paling aman yang ia bisa. Tapi, dia benar-benar mengingatkanku pada Arlan. Bahkan rasanya berat saat melepasnya. Itu wajar. Anak itu memang lucu. Pipinya gempil dan manis. Saya juga suka. Bisa gak kamu cari tahu dia anak siapa? Siapa orang tua kandungnya? Aku harus tahu. Aku yakin dia bukan anak kandung Om Alben. Tapi, kalau hasilnya ternyata dia anak Pak Alben. Atau, mungkin anak adopsi yang gak ada hubungannya dengan Bapak gimana? Apa? Itu gak bikin kecewa. Aku akan ikhlas. Aku hanya mau tahu dia anak siapa. Akhirnya, Jovan mengangguk. Terlebih setelah melihat Arvin tampak gelisah. Salah sedikit saja, mentalnya bisa kembali terganggu. Baik, saya akan cari tahu. Terima kasih, Van. Arvin menyandarkan kepala, mencoba memutar kembali kenangan 1 jam lalu bersama anak lelaki itu. Dari pelukan, senyum dan matanya benar-benar mengingatkannya pada Alana. Van, kamu tahu satu hal. Sahut Jovan tanpa mengalihkan perhatian dari jalanan. Aku merasa sedang dekat dengan Alana. Rasanya, mau memeluknya. Barusan, aku melihatnya duduk di salah satu kursi di sana. Arvin menunjuk sebuah kafe di tepi pantai yang baru saja mereka lewati. Jangan pikir yang macam-macam, Pak. Ingat kata dokter. Aku serius, Van. Aku melihatnya. Kelopak mata Jovan melebar detik itu juga. Namun, berusaha untuk bersikap tenang. Ia hanya melirik sebuah kafe yang baru saja ditunjuk Arvin. Namun, ia tak melihat apapun. Selain beberapa gadis muda yang sedang duduk di sana. Apa dia kumat lagi? Ya Allah, tolong jangan.